Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'ata min yaumin hada ila yaumin ahdah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah liridho illah wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi barakati ulama'illah wa li maqasidana wa li qada'i hawaijina wa ala niyati ma'buli wa khusulil ma'mul wa ala niyati futuhi qulubina kama futuhal arifin khususan ila ruhi wa jasadi man hadal majlis Barakan hadir amin. Sayyulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman sekalian, rasa syukur kita malam hari ini kembali pantasannya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini adalah minggu yang ke-11. Syukur alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita hati dan pikiran yang istiqomah dalam menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Semoga senantiasa Allah memberikan ini semua kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan di atas junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mulai minggu kemarin kita sudah membahas tentang sholat. Sudah beberapa hal sudah saya sampaikan. Seiring jelas apa belas yang kemarin. Belas orang. Jadi kemarin sampai pada hukum meninggalkan sholat karena tertidur atau lupa, itu yang terakhir. Malam hari ini sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya, kembali saya mengingatkan kepada kita semua bahwasannya kita sebagai orang Islam benar-benar dituntut untuk melakukan sesuatu yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Pada kesempatan khutbah kemarin, kalau masih ingat, juga sedikit saya sampaikan mengenai fardu ainnya mencari ilmu. Tidak semua ilmu dicari itu hukumnya fardu ain. Fardu itu ada dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Pernah mendengarnya? Pernah. Paham? Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam secara individu. Jadi setiap individu ditugaskan, dibebankan sebuah kewajiban untuk dilakukan. Apabila tidak, maka dia berdosa per individu. Kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila dilakukan oleh beberapa orang atau satu orang, fardunya menjadi hilang, dosanya sudah bisa dihilangkan karena dilakukan oleh beberapa orang. Fardu ain itu contohnya mencari ilmu yang berhubungan dengan sholat, itu tidak bisa diwakilkan. Dengan zakat tidak bisa diwakilkan. Dengan puasa di bulan Ramadan mengenai ilmunya itu tidak bisa diwakilkan, makanya hukumnya fardu ain.
Contoh dari fardu kifayah, kewajiban ini contohnya adalah waktu kita ziarah takziah, mengkafani, memandikan, menyolatkan, itu apabila sudah ada yang melakukan maka gugur kewajiban muslim-muslim yang lain. Contohnya lagi adzan. Adzan itu hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh seseorang, maka di tempat tersebut orang-orang muslim yang lain tidak dikenakan dosanya. Kewajibannya hilang apabila sudah dilakukan oleh satu atau dua orang. Jadi itu bedanya fardu ain dan fardu kifayah. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, tholabul ilmi, mencari ilmu yang berhubungan dengan sholat, itu termasuk fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita ikut berdosa. Berbeda kalau mengenai hukum mengkafani mayit, menyolati mayit dan lain sebagainya. Itu apabila sudah ada yang melakukan, maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya, sehingga karena itu adalah hukumnya fardu kifayah. Teman-teman sekalian, meningkat bab selanjutnya mengenai waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak semua waktu 24 jam itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ada waktu-waktu tertentu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat, baik wajib ataupun sunnah, terutama sunnahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata ba'da sholat asri hatta ta'ruba syams, wala sholata ba'da sholatil fajr hatta tadlu'a syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam, dan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Itu dasar yang pertama. Pada jelasnya adalah ada 3 waktu yang dilarang kita untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah waktu istiwa, waktu tengah hari, waktu matahari itu tepat di atas kepala kita, kecuali sholat pada waktu hari Jumat. Selain hari Jumat, semua sholat dilarang pada waktu pas matahari tegak di atas kepala kita, tidak ada bayangan sama sekali. Ini biasanya waktunya sangat sebentar, bisa 5 menit, paling 2-3 menit, kadang paling lama 5 menit. Itu pada waktu matahari tepat di atas kepala kita. Itu yang pertama, dilarang sholat pada waktu itu. Terus yang kedua adalah sholat setelah sholat asar. Jadi setelah sholat asar tidak diperbolehkan melaksanakan sunnah yang lainnya. Jadi tidak ada sholat ba'da asar, itu tidak ada. Itu yang kedua. Jadi sholat apapun setelah kita melaksanakan sholat asar itu dilarang. Terus yang ketiga adalah sholat setelah melaksanakan sholat subuh. Sampai matahari itu hitungannya kalau kita berdirikan tombak atau apa, kalau pas matahari terbit itu, kalau ini belum 1 meter ke depan itu tidak boleh sholat. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari bayangannya itu lebih dari 1 meter. Jadi itu 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Dan yang pasti itu namanya sholat sunnah. Karena sholat itu kan yang pas itu kan awal waktu. Di saat kita tidak mengerjakan sholat di awal waktu,
Setelah waktu asar itu awal itu selesai, orang yang belum sholat asar sewaktu-waktu tetap boleh sholat asar. Tapi setelah melaksanakan sholat asar, baik itu waktunya di awal waktu, di tengah-tengah waktu, atau di akhir waktu, setelah sholat asar inilah yang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat yang lainnya, kecuali ada sebab. Contoh, sholat jenazah itu karena ada sebab menyolati jenazah, itu tetap diperbolehkan waktunya kapan saja. Ba'da subuh boleh, ba'da asar juga boleh, pas matahari tegak di atas juga boleh. Kalau sholat jenazah itu namanya sholat karena ada sebab. Itu yang pertama. Sholat yang ada sebab lagi adalah sholat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid kapanpun itu kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahiyat masjid 2 rakaat itu karena ada sebab. Jadi sebabnya karena memasuki masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga yang diperbolehkan lagi adalah sholat setelah wudhu. Jadi setelah wudhu kita wapan saja, habis wudhu kita melaksanakan sholat ba'da wudhu, itu juga diperbolehkan. Yang keempat adalah sholat pada waktu setelah tawaf. Jadi kalau umroh ataupun haji setelah melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, itu setelah selesai biasanya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat setelah tawaf 2 rakaat. Dan itu diperbolehkan waktunya kapanpun, meskipun ba'da asar ataupun ba'da subuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sholat safar. Sholat safar. Perjalanan. Ya, perjalanan. Yang dimaksud gimana? Sholat piye? Sholat setelah pada asar misalnya atau setelah pada subuh, nah mau melakukan perjalanan. Jadi kan ini kan sholat sunat sebelum melakukan perjalanan jauh misalnya. Jadi yang digarisbawahi oleh Imam Syafi'i, sholat yang tidak diperbolehkan adalah karena tidak ada sebab. Kalau ada sebab, memasuki masjid, tahiyat masjid, sholat ba'da wudhu, habis wudhu, sholat setelah tawaf karena habis tawaf, itu karena ada sebab. Tapi kalau safar, perjalanan, ini kan bisa ditunda atau bisa dicepatkan. Jadi ini tidak boleh selama ini. Kalau sholat safar itu, sholat sebelum perjalanan, itu bisa sebelumnya atau sesudahnya. Di dalam perjalanan pun bisa melaksanakan sholat itu. Tidak harus sebelum perjalanan sholat safar itu. Ada yang lain? Ya Pak, kalau tentang sholat duha gimana? Sholat duha. Sholat duha itu sholat yang sudah ditentukan waktunya setelah matahari tergelincir, yang saya sebutkan tadi. Jadi habis subuh sampai matahari itu bayangannya 1 meter, bayangan itu tidak diperbolehkan sholat. Makanya sholat duha selalu rata-rata itu setengah 7 atau jam 7 setelah itu. Jadi sholat duha itu bukan sholat setelah sholat subuh, tapi sholat setelah matahari tergelincir. Bayangan matahari lebih dari 1 meter. Ada yang lain? Sholat isyraq Pak. Apa? Isyraq apa itu Pak? Sholat isyraq ada Pak, saya pernah dengar di ceramah Pak Ustadz siapa itu, katanya ada sholat isyraq itu dari setelah subuh itu ada Pak, tapi belum. Sholat fajar ya? Atau Apa sama dengan sholat duha itu, tapi enggak, kayaknya enggak sama, lain Pak.
isrok itu. Maksudnya kan mungkin ya mengantisipasi Itu tentang perjalanan itu kalau katanya kalau dilaksanain setelah sholat subuh kita zikir terus kita sholat isrok itu sama aja naik haji ya gitu Pak. Jadi itu ngepasi. Jadi kalau posisinya bukan pas setelah sholat zuhur kalau yang dimaksud itu. Itu tadi pas matahari tergelincir. Jadi setelah kita zikir, wirita dan sebagainya sambil nunggu sebenarnya itu sungguh waktu diperbolehkannya sholat isra itu. Jadi pasti itu waktunya dia sambil zikir, sambil wiritan menunggu waktu, sambil menunggu waktu diperbolehkannya sholat setelah subuh. Oke, saya lanjut mengenai hukum sholat sunnah ketika iqomat dikumandangkan. Jadi pernah ngerti ya, kadang-kadang kita kalau di tempat yang baru nggak ngerti kebiasaannya, tempat itu seperti apa, seperti tempat kita atau tidak, itu kadang-kadang kita masuk masjid langsung sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatus sholah fala sholata illa ma'tubah." Jika sholat sudah didirikan, artinya sudah dikomati, mau mendirikan sholat, maka tidak ada lagi sholat yang harus dilakukan kecuali sholat wajib. Jadi kalau kita mau sholat sunnah masih takbir atau satu rakaat kok qomat, itu langsung harus kita tinggalkan. Karena kalau sudah iqomah, sudah dikomati, sudah tidak ada sholat yang harus dilakukan kecuali sholat wajib. Jadi kadang-kadang kita masih melihat di masjid kita, waktu wis mepet, isik sholat sunnah, tumbur karo koma. Pak, boleh tanya Pak? Ya. Kalau tanggung itu Pak, misalnya kita sudah hatahiyat, terus koma itu gimana ya? Nah kalau tahiyat itu kan bisa dicepat ya. Jadi kalau masih takbiratul ihram, masih takbir atau masih satu rakaat, ini kan masih panjang. Sedangkan qomat juga butuh waktu. Jadi kita bisa mengira-ngira tentang itu. Cuman apa toleransi sama yang ngajar. sing qomat biasanya ya sik mikir, wah isyarat tahiyat ini. Kono ora noleh. Ya. Dia nek suku mulai nang mburi. Masih ada yang lain yang ditanyakan? Ya itu tadi dalam itu loh. Kalau orang itu setelah naik haji itu kan yang sering saya lihat itu langsung datang ke masjid. Itu seandainya itu sholatnya itu datangnya setelah sholat asar itu Rata-rata orang yang datang dari perjalanan, kalau dari perjalanan Pak, apalagi kalau mepet sholat asar, pasti dia belum sholat asar. Kalau belum sholat asar, berarti dia ini bisa melakukan sholat apa saja. Tapi kalau masuk masjid langsung sholat asar, setelah sholat asar baru sholat yang lain, baru itu tidak boleh. Walaupun itu sudah terlewat misalnya 15 menit misalnya. Iya. Jadi itu caranya kalau memang ada waktu yang seperti itu, sholat dulu tahiyat masjid, kemudian sholat setelah perjalanan dari haji atau umroh baru sholat asar. Caranya begitu. Jadi tidak langsung sholat asar. Kalau sholat langsung sholat asar berarti sudah tidak boleh lagi sholat yang lain. Berarti bisa disiasati. Boleh.
Tapi kan berbeda banget di saat kita orang mukim. Berbeda, orang menyiasati itu kan kondisinya karena perjalanan. Dia nggak bisa ngatur nyampainya jam berapa. Yang penting aja ngakali. Itu kan bukan ngakali hukum. Ngakali. Menyiasati. Ngakali enggak. Kan halus sih Pak. mensiasati. Lembut bahasa. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke mengenai tata cara sholat, penting juga saya sampaikan bahwa disyariatkan sebelum melaksanakan sholat itu ada azan dan iqamat. Kita bahas dulu mengenai azan. Azan adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Lafadznya sudah ditentukan sejak tahun 1 Hijriah yang lalu. Jadi azan yang sudah kita lakukan selama ini itu turun temurun sudah dari zaman tahun pertama Hijriah. Sekarang sudah tahun 1440 piro iki? 40 piro? Nah, 3 ngawur. Jadi azan itu lafadznya begitu, tidak boleh ada tambahan yang lain. Kalau kemarin gegeran ada lafadz hayya 'alal jihad, itu wong ngawur itu. Jadi memang selama ini nggak ada perubahan Pak ya? Tidak ada, sudah 1400 hampir 500 tahun ini tidak ada lafadz azan itu yang ada perubahan. Modifikasi itu juga belum tidak ada. Tapi mungkin hayal jihad itu dilakukan tidak waktu panggilan sholat mungkin bagi mereka itu. Jadi tidak ada namanya urusan jihad dalam keadaan damai sejahtera seperti negara kita. Makanya apa-apa itu harus disesuaikan dengan konteks yang berlaku. Kalau di Palestina mungkin bisa jadi kita melakukan hayya 'alal jihad, tapi bukan untuk pas adzan. Karena adzan itu benar-benar adalah salah satu pemberitahuan masuknya waktu sholat, bukan untuk ngajak perang, tapi pemberitahuan masuknya waktu sholat dan untuk syiar yang hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila salah satu sudah mengkumandangkan, berarti satu tempat tersebut gugur kewajibannya. Keutamaan azan itu untuk apa? Banyak sekali hadis yang memuat keutamaan tentang azan. Yang pertama, dan gak banyak-banyak ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafi mufaddil wal mu'addana yakhruju lahu bimada yasarif wa yusallama min sami'atu min radi wa yabi'i walahu mislu akhri min sholli ma'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang yang mengisi saf pertama. Seorang muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya. Lafaz-lafaz azan yang dikumandangkannya dibenarkan oleh makhluk yang mendengarkannya, baik makhluk yang basah ataupun yang kering, dan ia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan sholat bersamanya. Wow, luar biasa. Muadzin itu mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang sholat ikut bersamanya. Itu pun masih ditambah semua makhluk yang mendengarkan, baik yang basah itu baik seperti ikan dan sebagainya ataupun yang kering, semua makhluk mendapatkan pahalanya. Jadi sangat pentingnya adzan karena ini syiar Islam. Makanya
dari kita semua, kalau kita melihat keutamaan tentang adzan dan muazin, kita akan berlomba-lomba jadi muazin. Aku akan subuh ngantek di jaluk loh. Soalnya kan masuk tuh Pak. Jadi mantap. Iya. Balikin. Ngomongin lagi nih. Enak ya? Selanjutnya nggak panjang-panjang, ben nggak kejendasi gitu kan adzan ini. Kenapa ini disyariatkan untuk adzan? Saya berikan beberapa tipsnya. Yang pertama, jadi sebelum adzan itu menjadi syariat, pada waktu tahun 1 Hijriah itu sebenarnya ada kegamangan. Caranya seperti apa itu belum ada. Bagaimana memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Ada yang memberikan masukan, buatlah lonceng seperti orang-orang Nasrani. Ada yang memberi masukan, buatlah terompet seperti orang-orang Yahudi. Padahal waktu itu juga meskipun Rasulullah itu tidak suka, sempat memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk membuat lonceng untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat. Kemudian Allah menyelamatkan Rasulullah dengan salah satu mimpi sahabatnya, yaitu dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi. Itu bermimpi diberikan caranya bagaimana memanggil kaum muslimin dengan cara adzan yang lafaz-lafaznya sudah ditentukan. Jadi ini berdasarkan mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabi. Paginya diceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda, inna hadi laula haqqi insyaallah fakul ma'a billadhi fa innahu anda sauna minka fa'alni alaihi ma qila laka wal yaga biyadik. Sesungguhnya mimpimu itu adalah mimpi yang benar-benar. Insya Allah, berdirilah bersama Bilal dan sampaikanlah lafaz-lafaz yang engkau dengan dalam mimpimu itu kepadanya. Perintahkan ia agar mengumandangkan lafaz-lafaz itu. Sesungguhnya suara Bilal lebih keras dan lebih merdu daripada suaramu. Jadi suaranya Abdullah bin Zaid ini enggak merdu,